Shalom guys, how are you today? Shalom. Amen. I hope you are great. Amen. I want to hear the word of God for it. Let's pray together. We thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for everything that you have given in our life, Lord Jesus. And now we want to hear your word. But for it, we want to lift your name high and high, Jesus. We want to praise and worship you, Lord. We want to say that you are our Lord. Thank you, Lord, Father. Thank you, Holy Spirit. One thing in my head. If I have desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart and soul, with all my strength, Lord, see as your glory fill this place. One thing in my life, let's together. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone, with all my heart, with all my heart and soul, with all my strength, Lord, to worship as your glory fill this place deeper with love, deeper with love with you, deeper with love with you, with all my head, deeper with love, deeper with love with you, deeper with love with you. Let's sing this song from the beginning and say it together. One thing have I desired in my life. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you, Lord, with all my heart, with all my heart and soul, with all my strength, Lord, to worship as your glory fill this place. Come on, church, together, deeper in love with you, deeper in love with you, more and anything in life, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, my Lord, deeper in love with you, deeper in love with you. More and anything in life, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, my Lord. Church, lift your hand. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord Jesus. Oh, how I love you, oh, how I love you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Oh, how I love you. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa kembali dapat bersua bertemu dengan saudara-saudara dimanapun saudara berada, baik yang ada di kota Medan, Binjai, Stabat, dan
juga saudara yang ada di luar negeri yang kebetulan mengikuti program ini, saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year. God bless you all. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini dalam program Renungan Pagi, saya mengangkat tema dengan judul Misi Besar Pengikut Kristus. Mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam hari ini dan pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kami melakukan seluruh rangkaian aktivitas kami ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda-Mu karena kami tahu Firman-Mu sangat berkuasa dan hidup. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan isi hati-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil dan berbuah berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, langsung saja kita buka Alkitab kita dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 ya, di sana dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, kita pasti sering mendengar kata visi dan misi. Biasanya kata-kata itu ditulis di dinding-dinding kantor sebagai organisasi atau instansi. Tidak terkecuali di kampus di mana saya juga mengajar. Nah itu di setiap fakultas di sana ada tertulis visi dan misi. Nah, gunanya untuk apa, saudara? Nah, tentu untuk mengingatkan ya, para sivitas akademika untuk lebih bersemangat lagi, saudara. Nah, oleh karenanya pada renungan ini saya memberi tema dengan judul Misi Besar Pengikut Kristus. Saudara, biasanya ya, sebagaimana saya sampaikan tadi itu, ya, tujuan daripada visi itu adalah untuk memotivasi anggota-anggota organisasi tersebut. Visi berbicara tentang tujuan utama yang akan diraih, sedangkan misi berbicara tentang tahapan-tahapan yang dilakukan untuk meraih visi tersebut. Tahukah Anda? Sebagai pengikut Kristus, kita juga memiliki visi misi. Bila visi misi organisasi atau instansi di dunia merupakan hasil pemikiran manusia, maka visi misi kita sebagai pengikut Yesus merupakan tuntunan langsung dari Tuhan. Lalu, apa yang menjadi visi kita sebagai pengikut Yesus? Visi kita sudah jelas, yaitu love God, mengasihi Allah. Love people, mengasihi sesama. With a passion, dengan belas kasih Kristus. Sedangkan misinya adalah amanat agung Tuhan Yesus, menyelamatkan, menggabungkan, memuridkan, dan mengutus sampai kerajaan Allah ditegakkan di bumi seperti di surga. Mungkin banyak di antara kita yang bingung bagaimana cara mengerjakan amanat agung tersebut. Janganlah menjadikan maksud saya, jangankan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Barangkali ada ya yang mengatakan demikian. Mengajak teman ke gereja saja sulit. Jangankan membaptis orang, mengajak tetangga ke kelompok sel saja susah.
Barangkali sebagaimana saya sampaikan tadi, saudara ada yang berpikir demikian. Namun, bila kita mau berkomitmen mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, pastikan dulu perjalanan rohani kita. Sudahkah kita melewati tahapan demi tahapan di mana kita diselamatkan oleh Tuhan, digabungkan, dimuridkan dan diutus? Sudahkah kita sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Sudahkah kita dibaptis, bergabung di ibadah raya dan di kelompok sel? Sudahkah kita dimuridkan? Sudahkah kita berkomitmen untuk melayani Tuhan dan siap diutus untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus? Kalau kita sendiri belum melalui setiap tahapan amanat agung, maka apa yang kita kerjakan untuk melakukan amanat agung tidak akan ada kuasanya. Sebab kita akan sama seperti orang lakukan dalam hidup Anda kepada orang lain. Itu adalah bentuk perjuangan kita untuk menyelamatkan jiwa. Lalu, ceritakanlah perubahan hidup yang Anda alami setelah Anda melangkah dibaptis, bergabung dalam kelompok sel, serta beribadah rutin. Yang terakhir, berikanlah kesaksian bagaimana Anda menerima berkat serta anugerah Tuhan yang luar biasa saat Anda melangkahkan masuk dalam pelayanan. Ketika kita sudah melewati semua proses dalam amanat agung, maka apa yang kita sampaikan kepada orang lain akan memiliki kuasa untuk menjamah hati serta menggerakkan orang tersebut mengambil langkah melakukan amanat agung. Saudara, hal ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau saudara buka dari Yohanes pasal 17 ayat 3, di sana dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Damsyik, kota perdagangan yang ramai. Itulah tujuan Saulus. Hatinya berkorbar untuk mengejar setiap pengikut jalan Tuhan. Ia bertekad agar semua orang sesat itu dapat ditangkap dan dihadapkan kepada Mahkamah Agung. Kota itu sudah sangat dekat. Hanya beberapa saat saja hingga sampai di gerbang kota. Tiba-tiba seberkas cahaya memancar dari langit mengelilingi Paulus. Begitu silau hingga ia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Terdengar suara yang begitu jelas, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Logika Paulus berkata, pastilah suara itu berasal dari sosok yang adikodrati. Tuhankah? Maka ia memberanikan diri bertanya, engkaukah itu Tuhan? Maka terdengarlah jawaban, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itulah kisah Saulus yang mengenal Tuhan lewat cara yang adikodrati. Sosok yang ia benci, namun berkenan menjumpainya secara pribadi. Pengenalan yang istimewa sehingga Saulus mengubah namanya menjadi Paulus. Hidupnya pun berubah. Ia menjadi rasul yang mengabarkan jalan Tuhan Yesus ke banyak suku dan bangsa. Paulus menjadi sosok yang mengenal Tuhan secara pribadi dan kemudian membuat Tuhan dikenal oleh banyak bangsa melalui buah-buah pelayanannya. Luar biasa, saudara. Nah itu, saudara, ya, contoh pribadi yang telah, saudara, ya, mengikuti tahapan-tahapan diselamatkan oleh Tuhan. Saya yakin kalau Rasul Paulus juga bisa dipakai oleh Tuhan luar biasa, ya kita semuanya bisa, termasuk saudara juga. Amin, saudara. Saya pikir demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Kiranya saudara diberkati. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa,
Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan itu akan memotivasi kami, menyemangati kami Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, bimbing kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami juga dipakai oleh Tuhan untuk melakukan misi besar amanat agung sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih. Seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini Tuhan, dari pagi sampai petang nanti, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, itu semuanya boleh berhasil, berbuah berlipat kali ganda. Urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Akhir kata, saya, Pastor Dr. Andi mengucapkan, God bless you all. Bye.